Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Amanda, NPM 1950-232, kelas 19A. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia adalah Bank Sentral Negara Indonesia. Awalnya, bank sentral ini didirikan oleh Belanda yang dinamakan De Javase Bank. Namun, setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia atau BI. Tujuan atau fungsi bank sentral ini yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia, kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Nah, tugas Bank Sentral di Indonesia yaitu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tiga tugas utama Bank Sentral ini antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Namun, seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Wewenang Bank Indonesia yaitu memiliki wewenang tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang tentunya, yaitu untuk wewenang ini terkait kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan tingkat diskonto cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang selanjutnya yaitu wewenang Bank Sentral untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang selanjutnya yaitu wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank. Nah, yaitu mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengawasi bank, baik secara individual maupun secara sistem perbankan. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya, atau kita bisa menyebutnya sebagai cara melakukan pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sendiri yaitu kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia atau BI. Nah, yang selanjutnya Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa,
pembayaran untuk ikut di dalam sistem pembayaran. Pengawasan menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran baik bank ataupun lembaga selain bank. Kebijakan pengendalian risiko, efisiensi, tata kelola, dan lain-lain. Kewenangan dalam menjalankan sistem bank di Indonesia yaitu Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu melalui Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia mengacu kepada 4 prinsip kebijakan, yaitu keamanan, dalam arti mengelola berbagai risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud. Yang kedua, efisiensi, sistem pembayaran harus bersifat efisien bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu kesetaraan akses, mencegah terjadinya praktek monopoli pada penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen, harus dapat menjamin aspek-aspek perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Penyedia jasa sistem pembayaran di Indonesia ada banyak lembaga serta penyedia jasa pada sistem pembayaran di Indonesia. Ditambah seiring berjalannya waktu serta teknologi, lembaga-lembaga tersebut mulai menggunakan media digital dalam penyelenggaraannya. Seperti beberapa lembaga tersebut adalah lembaga keuangan baik bank, yaitu bank umum seperti Mandiri, BCA, BNI, BTPN, BRI, dan lain-lain, maupun lembaga-lembaga keuangan non-bank atau digital wallet atau electronic money seperti GoPay, OVO, Doku, Wallet Dana, dan lain-lain, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, pasar modal, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pembayaran. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam berbentuk non-tunai. Nah, alat pembayaran tunai atau kita sebut cash-based tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah BI atau Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1. Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Nah, yang selanjutnya alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai atau uang kartal. Alat pembayaran non-tunai atau kita sebut uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan jenis uang kartal tadi. Jenis-jenis alat pembayaran tunai ini yang pertama ada cek. Nah, cek adalah bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah nama penerima yang tertulis dalam cek. Yang kedua adalah giro. Giro adalah bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis. Yang selanjutnya ada nota debit. Nah, nota debit merupakan bukti transaksi untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Adapun yang paling kita kenal itu kartu kredit. Nah, merupakan alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank, di mana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Dan yang selanjutnya ada uang elektronik atau pengganti uang tunai. Nah, nasabah menyetorkan uang tunai mereka ke dalam bentuk uang elektronik. Yang selanjutnya ada alat pembayaran internasional. Tentu setiap negara memiliki mata uang yang berbeda yang digunakan dalam setiap transaksinya. Seperti Indonesia menggunakan rupiah, Singapura menggunakan dolar,
dan Jepang menggunakan yen. Alat pembayaran internasional ini digunakan untuk melakukan transaksi antar negara dengan mata uang yang berbeda. Nah, pembayaran internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan alat pembayaran tunai maupun non-tunai. Contohnya, pembayaran tunai di internasional adalah ketika turis mancanegara melakukan transaksi tunai di negara lain. Yang selanjutnya, alat pembayaran internasional non-tunai dapat berupa cek. Pembeli dapat membayarkan jumlah pembayarannya menggunakan cek melalui bank penjual di negara si penjual. Yang selanjutnya ada Wesel Pos. Nah, Wesel Pos yaitu pembeli dapat menggunakan jasa bank yang memiliki layanan Wesel Pos untuk mengirimkan uang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan nama dan nominal yang tertulis pada wesel tersebut. Contoh, penyedia jasa Wesel Pos yaitu Western Union, kartu kredit yang selanjutnya adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit adalah pembeli dapat menggunakan kartu kredit sesuai dengan jaringan kartu tersebut. Misalkan Mastercard, Visa, dan lain-lain. Penggunaan kartu kredit cocok dilakukan untuk melakukan belanja online dengan pengiriman dari luar negeri seperti Amazon dan sebagainya. Adapun yang lainnya yaitu online payment mirip dengan uang elektronik di mana nasabah dapat mengisi uang tunai ke dalam akun nasabah atau menyambungkan akun online payment mereka dengan kartu kredit. Contohnya, PayPal. Alat ini disusun berdasarkan kode-kode digital yang rumit, membuatnya berbeda dengan pada umumnya. Beberapa negara telah menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen pembayaran. Namun, di Indonesia, BI atau Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Mata Uang. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.